Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita sampai hari ini masih menjadi seorang muslim yang insyaallah diberkahi hidupnya dan selalu berusaha untuk taat kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam konten di channel LSK Al-Hadid-nya. Jadi ini baru, nama baru, channel LSK Al-Hadid-nya, di konten versus ya. Nah, kali ini kita masih bersama tamu istimewa kita, yaitu narasumber kita yang luar biasa, yang sudah tidak asing di hadapan kita karena beliau ini salah satu sekarang kristolog yang sedang populer ya di YouTube ya, yaitu Pak Don Ditan. Assalamualaikum Pak Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Dalam konten versus ini, judulnya Keselamatan dalam Islam versus Keselamatan dalam Kristen. Nah ini ya. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menuntun kita semua dan kita semua mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Doni, langsung saja. Kalau kita bicara keselamatan, tentu kan orang Kristen mengklaim bahwa mereka itu agama yang sudah terjamin, ya kan, sudah terjamin. Kalau mau selamat ya harus jadi Kristen, karena yang punya juru selamat cuma Kristen, yaitu Yesus Kristus kan begitu. Gimana menurut pandangan Pak Don ini? Oke, kalau itu kan sebuah konsep ya, konsep keselamatan di dalam kekristenan, yang mana mereka percaya dengan mempercayai atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dijamin masuk surga, gitu kan. Nah, sebenarnya banyak sekali kritik yang bisa ditujukan kepada konsep itu. Ini konsep atau dogma sih sebenarnya tepatnya? Ya, itu kan konsepnya, tetapi menyampaikan kepada umatnya dengan dogmatis gitu kan. Nah, kritik terhadap konsep itu kan bisa ditujukan baik dari sisi Yudaisme ya sebagai agama sebelumnya, dan juga dari Bible-nya mereka sendiri gitu. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan bagaimana dengan konsep di Islam gitu ya. Kalau di Yudaisme itu kan mereka menganut yang namanya disebut monoteisme ya. Tidak ada konsep yang namanya Tuhan inkarnasi menjadi manusia, ya kan? Sedangkan di kekristenan mereka mengedepankan konsep bahwa Tuhan si pencipta ini berinkarnasi menjadi manusia, yaitu dalam bentuk wujud Yesus Kristus, begitu kan? Tetapi di Bible-nya sendiri itu banyak sekali ya bertebaran ayat-ayat bahwa Yesus bilang bahwa dia hanyalah seorang utusan, dia tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, dia hanya mendengar apa yang dia hakimi dan yang dia hakimi itu benar gitu kan. Kemudian dia juga selalu mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, walaupun dia bilang aku dan Bapa adalah satu, tetapi satunya itu adalah satu dalam tujuan gitu kan. Betul. Karena di ayat-ayat sebelumnya dikatakan selalu dia mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa begitu kan. Begitu juga Yesus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Engkau. Engkau itu maksudnya Bapa gitu kan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus gitu kan. Nah, Yesus sendiri pada waktu dicobai oleh iblis, dia juga disuruh menyembah iblis gitu kan. Apa kata Yesus? Ya, nggak mau. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia nggak bilang ya, sembah aku. Kamu yang harus nyembah aku gitu kan. Tetapi Yesus kan bilang, kamu hanya haruslah kamu menyembah pada siapa? Bapa gitu kan. Nah, jadi dan iblis aja tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan kan. Makanya dia suruh coba, suruh nyembah iblis karena dia tahu dong. Kalau dia tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, kalau dia tahu Yesus itu Tuhan, mana berani gitu kan. Jadi gini, kalau Yesus itu seorang nabi, kemudian dicobai oleh iblis, itu wajar. Semua nabi rata-rata udah pernah dicobai kan. Tetapi kalau Yesusnya itu Tuhan, iblis berani menguji Tuhan, berarti iblisnya kurang ajar. Gitu.
Setan Nah, itu belekan jadi gitu. jadi itu seperti apa ya, konsep yang dipaksakan gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat mereka kan mempercayai bahwa Yesus itu kan mati di atas kayu salib. Ya. Ya. Nah, kita kalau perhatikan, kalau kita baca Bible secara keseluruhan gitu ya, selama hidupnya Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Dengan sebutan itu Bapak, ya kan? ya. Waktu di atas kayu salib, Ya sama gitu. dia manggilnya apa? Eli. Eli, kok nggak Bapak? Nah, kan yang lain lagi. Lupa. Nah, itu ada indikasi, itu baru indikasi bahwa yang disalib itu Memang bukan. mungkin saja bukan Yesus, karena udah kebiasaan, udah manggilnya Bapak loh. Baru kali itu Masa aja. pas di atas kayu salib Tiba-tiba manggilnya dia Eli gitu loh. Nah, itu indikasi gitu ya. Kemudian juga diceritakan di dalam Bible sendiri bahwa setelah Yesus dikubur, hari ketiga bangkit, ya kan? Waktu itu mau disentuh sama Maria Magdalena. Dia bilang apa? Jangan kamu menyentuh aku sebelum aku belum diangkat. Iya. Dia bilang Yesus akan pergi kepada siapa? Kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Iya. kepada Bapakku dan Bapamu. Nah, artinya Yesus mempunyai Bapa yang sama dengan saudara-saudaranya atau murid-muridnya kan? Betul nggak? Betul. Kalau memang dia Tuhan, ya kenapa dia nggak bilang, Aku mau kembali lagi. Gitu. aku mau kembali ke surga gitu. Nah, kemudian juga Yesus mengajarkan apa doa Bapa kami kan? Iya. Kenapa mengajarkannya kok? Bukan Bapa kami yang ada di dalam sorga gitu. Bapa kami ini maksudnya kan Bapaknya Yesus dan Bapak murid-muridnya juga bukan? Betul. Iya, Bapak orang-orang Kristen juga kan itu. Ya, bukan orang-orang Kristen ya, waktu itu belum ada orang Kristen. Belum ada. Murid-murid. Jadi artinya Yesus mengajarkan doa yang sama kepada Bapaknya Yesus dan Bapaknya murid-muridnya gitu kan. Betul. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu kan apa ya, mudah ya dicerna dengan logika ya. Betul. Nah, tetapi kenapa kok mereka mempercayai bahwa dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia? Kan, ya. Timbul pertanyaan dong. Terus manusia yang hidup sebelum Yesus tuh selamat nggak itu? Gimana kan itu? Nasibnya gimana gitu? Kok kasihan amat gitu? Yesus kok turunnya pas hanya pada waktu tahun Masehi, tanggal apa? Awal-awal tahun Masehi gitu ya. Betul. Kenapa kok nggak dari awal-awal mungkin sebelum waktu Sodom Gomora gitu kan? Itu juga pertanyaan yang ya boleh dibilang mungkin nyeleneh tapi logis kan? Betul. Terus kemudian juga gini, kan dibilang bahwa ini orang Kristen ya, pandangan orang Kristen ya, bahwa karena begitu besar ya Bapa mengasihi manusia, kasih manusia kepada gitu ya, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal gitu kan. Supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Sekarang lucu nggak begini? Misalnya gini, saya mau mengampuni misalnya manusia gitu, tetapi saya harus datang turun menjadi manusia, kemudian saya harus mati di atas kayu salib. Boleh nggak kalau saya bilang itu saya melakukan aksi bunuh diri? Boleh nggak? Ya boleh dong. Masuk nggak di dalam pengertian seperti itu? Iya. Saya mau menebus dosa manusia, saya menjadi manusia, kemudian saya bunuh diri gitu, dengan mati di atas kayu salib. Betul. Sekarang gini, anggap aja konsep itu yang dilontarkan oleh Kristen itu benar, anggap aja benar. Iya. Berarti dengan kata lain, Yesus tahu kan pada waktu dia lahir ke dunia ini, dia bakal. Berarti dia tahu dia bakal mati di atas kayu salib. Ya kan? Artinya Yesus tahu dong dia mau bunuh diri. Iya. Nah, betul. Sekarang kalau dengan konsep bunuh diri, di ayat lain di Perjanjian Baru disebutkan bahwa bunuh diri itu nggak boleh gitu, nggak boleh perbuatan dosa gitu loh. Kan bertolak belakang kalau begitu kan? Kontradiksi. Nah, sekarang misalnya ditanya lagi. Saya nggak tahu. Murid-muridnya itu tahu nggak kalau Yesus itu datang mau menebus dosa? Kayaknya nggak tahu tuh. Iya kan? Iya. Kenapa nggak tahu? Taunya kalau murid-murid itu nggak tahu dari mana? Ya waktu Yesus salib? Di mana muridnya? Nggak ada. Kabur kan? Kalau muridnya kabur kan berarti muridnya nggak tahu kalau Yesus datang mau menebus dosa kan? Betul. Oke, mungkin ada anggapan atau sanggahan begini. Murid-murid itu tahu setelah Yesus bangkit. Gitu. Gimana dong? Ya nggak juga, karena waktu Yesus datang ke murid-muridnya pada
kaget semua kan, Nah, pada bingung. disangkanya apa? Disangkanya setan. roh. Iya, disangkanya roh kan. Spirit gitu kan. Disuruh dites. Sampai disuruh masukin tangannya ke jarinya ke tangan Yesus. Nah, dengan konsep seperti itu kan sebenarnya kan kalau boleh saya bilang apa ya, lucu gitu ya. Iya. Sekarang oke, anggap aja konsep itu benar. Berarti umat Kristen harus berterima kasih kepada siapa? Iya, sama yang bunuh itu, Siapa yang bunuh? si ini ya, apa namanya? Yang memaku dah siapa? Tentara Romawi. Iya, tentara Romawi. Ya. Disuruh siapa tentara Romawi? Pontius Pilatus ya. Pontius Pilatus. Diminta sama siapa tuh Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus? Herodes ya. Imam-imam Yahudi. Imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa nangkap Yesus dari mana? Si itu muridnya. Yudas. Yudas bisa berkhianat dari mana? Dirasuki sama iblis. Oh iya, berarti terima kasih Mas setan jadinya. Berarti kalau konsep itu benar, berarti umat Kristen harus berterima kasih kepada siapa terutama? Ya, sama iblis. Kepada iblis dulu. Karena iblis yang merasuki Yudas. Yudas yang berkhianat kepada Imam Yahudi. Imam Yahudi yang minta kepada Pontius Pilatus. Ya. Pontius Pilatus yang merintahkan tentara Romawi untuk menyalibkan. Ini 5 ini berarti pahlawan keselamatan loh. Semuanya, betul. Nah, betul. menurut Pak Ustadz, konsep itu kira-kira logis nggak? Waduh, bukan cuma Nah, gitu aja. ini ya. Bingung gitu ya. Bingung kan? Tetapi itulah gambaran secara utuhnya gitu ya. Kalau kita mau melihat konsep keselamatan dengan cara seperti itu, Iya, ya. betul. Oke lah, misalnya kita singkirkan dulu nih ayat-ayat yang bertentangan dengan konsep itu gitu ya. Tapi kalau kita pikirkan kembali secara logis, berarti kan ada sesuatu yang menggelikan gitu, ya. Yesusnya bisa sampai disalib itu gara-gara iblis yang merasuki Yudas. Yudas yang berkhianat ke Imam Yahudi. Imam Yahudi yang minta Pontius untuk menyalibkan. Kemudian baru tentara Romawi yang menyalibkan. Berarti ini semuanya 5 harus masuk surga dong nih? Iya, Iya pertama kali dia harusnya masuk. Nah itu. Tapi malah dicap. Nah, malah dicap apa? Sebenarnya Yesus, ini kalau kita bicara konteksnya lagi nih ya. Yesus sampai, ini kalau benar Yesus yang disalib nih ya, menurut Kristen nih. Kalau sampai Yesus beneran mati di atas kayu salib, berarti usahanya iblis untuk membunuh Yesus berhasil. Berhasil, betul. 2 kali loh. Itu yang kedua berhasil. Iya. Yang pertama waktu diuji kan sama iblis kan. Iya. Dibawa ke atas bait Allah. Suruh ngapain? Suruh terjun kan. Suruh lompat. Berarti kan itu usaha pembunuhan kan. Iya, itu yang pertama. Itu nggak berhasil. Yang kedua baru berhasil. Nah, coba dipikirkan sendiri deh dengan apa namanya pemikiran-pemikiran yang logis seperti itu. Apakah masuk akal konsep keselamatan yang dengan cara seperti itu gitu loh. Yang terlalu dipaksakan ya. Satu lagi, kalau bicara begitu, Yesus di atas kayu salib tuh rela nggak disalib? Nah itu dia, pusing lagi tuh kalau gitu. Dibilang rela, nanti jadi blunder, bilang nggak rela, jadi blunder lagi. Sekarang kalau bilang Yesus rela, ngapain Yesus sampai sujud-sujud di Taman Getsemani? Menangis-nangis, peluhnya kayak darah. Nah, minta supaya apa? Cawan ini biar berlalu. Cawan ini kan maksudnya kan beban penyalipan kan, supaya cawan ini dilalukan daripadaku, ya kan? Itu Yesus sampai sujud-sujud loh. Betul. Ngomong-ngomong Yesus sujud doanya mirip siapa? Mirip kita orang Islam. Itu satu. Kedua, Yesus juga suruh muridnya ngapain? Berjaga-jaga. Iya. Jaga dari siapa? Ya dari tentara itu yang mau nangkep. Nah, kalau Yesusnya rela disalib, ngapain suruh muridnya jaga-jaga? Ayo nggak apa-apa, takut kan. Langsung aja nyerahin diri kan? Betul nggak? Biar cepat prosesnya nebus kan gitu. Itu. Kemudian berikutnya, ngapain juga Yesus nyuruh murid-muridnya beli apa? Beli pedang. Betul, menyiapkan diri. Buat apa beli pedang? Buat potong bawang. Nah, jadi kurang lebih gitulah ya. Kalau kita pikirkan dengan logika, nggak masuk akal gitu. Kalau konsep keselamatan seperti itu gitu. Betul. Ya ujung-ujungnya nanti, ya memang bagi Anda yang Muslim, semua nggak paham. harus jadi. Karena nggak ada Roh Kudus. Gitu, repotnya kan gitu. Kayak lebih parah lagi. Roh Kudus kayak apa sih betulnya? Itu lagi panjang lagi nanti. Lebih repot lagi, mereka itu menutupi kekurangan mereka dengan cara menyerang konsep keselamatan dalam Islam kan begitu. Ya mungkin yang menarik nih tadi kita udah tahu ya bahwa contoh Islam itu nggak selamat. Karena apa? Dalam surat Maryam ayat 71 dikatakan wa in minkum illa wariduha kanat ala rabbika hatman maqdiya kan gitu. Yang artinya
dan kamu itu pasti akan mendatangi neraka itu kan ini ya, kata wariduha. Mendatangi itu sama memasuki sama nggak? Ya makanya kan itu itu ketetapan dari Tuhanmu. Nah, ini kan memaksakan diri dari terjemahannya aja kata-katanya mendatangi bukan memasuki kan begitu. Tapi itu ayat sering dipakai oleh misionaris itu. Karena memang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Masih banyak, masih ada. Masih ada lagi ya? Wajihan. Oh iya. Ruhullah, kalimatullah. Wajihan, kalimatullah itu kan untuk memperkuat tadi. Ya. Karena sisi Yesus sebagai juru selamat yang udah dikupas Pak Doni tadi udah jelas tidak masuk akal. Islam juga ada kok mengaku Yesus sebagai juru selamat kan begitu. Itu berarti ngemis dong ke Quran. Ya makanya ngemis ke Quran kan gitu. Nah, nah itulah. Jadi kita juga di dalam di dalam keislaman kita juga kita harus paham yang namanya ilmu kritik kristologi. Betul, itu fungsinya di situ. Tujuannya apa? Supaya pada waktu kita kedatangan tamu misalnya, ya ada misionaris untuk mencoba memurtadkan kita, paling tidak kita sudah tahu konsep mereka seperti apa. Bisa menjawabnya, bisa mengkanternya. Nah, supaya juga akidah kita tambah kuat, bisa membentengi akidah kita sebagai umat Muslim untuk mencegah pemurtadan. Betul. Nah, makanya buat kita umat Islam kan sebenarnya sudah final ya. Kalau ditanya apakah Islam memberikan garansi kepada umatnya gitu ya, bahwa Islam ini agama yang selamat? Oh ya jelas gitu ya. Satu dari sisi agama saja ya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Itu dari sisi konsep agamanya. Kemudian Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain dari Islam akan ditolak. Ini kan berarti contoh penolakan ini membuktikan bahwa hanya Islam ya agama yang bergaransi, yang dijamin kan begitu. Bagaimana dengan pemeluknya? Pemeluknya juga sama. Innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatum firdausin nuzula khalidina fiha abada. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh gitu ya, kemudian dia akan masuk dalam surga firdaus, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Itu jaminan. Ya bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika menulis surat kepada raja-raja kafir pada waktu itu cukup singkat, aslim taslam kan gitu ya. Kalau kamu masuk Islam maka kamu akan selamat. Ada yang mengartikan ini adalah ancaman, maksudnya selamat tuh nanti besok diperangi, bukan. Artinya ketika Rasulullah menulis surat itu kemudian dikirimkan utusan. Utusan ini para penghafal Al-Quran kan gitu ya. Kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para raja-raja kafir ya. Contoh ada salah satu raja namanya Raja Najasyi waktu itu, Raja Nasrani yang akhirnya masuk Islam. Ini kan contoh dalam sejarah Islam, dalam Asbabun Nuzul surat Al-Maidah 83 yang membuktikan bahwa ketika Rasulullah memberikan satu surat yang berisi jaminan keselamatan, kemudian diutus para penghafal Quran dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ternyata seorang raja yang beragama Nasrani akhirnya alhamdulillah masuk Islam sampai dikatakan yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Itu perkataan si Raja Najasyi tadi. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku beriman kepadamu dan jadikan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi besok di akhirat. Masya Allah. Jadi ini banyak udah jelas di Islam itu bahwa keselamatan itu memang sudah dijamin dan terjamin dan tidak ada proses-proses seperti tadi. Ya, butuh juru selamat, butuh Tuhan menjelma jadi manusia, menebus dosa dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau bicara istilah juru selamat, setiap nabi juga juru selamat. Iya ya. Nah sekarang umatnya Musa juru selamatnya siapa? Iya Nabi Musa. Nah Nabi Musa, gitu aja. Cuma dalam perspektif yang yang umum ya, bukan juru selamat yang kemudian Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia kan begitu. Nah ini ya begini Pak Doni, sering salah gereja ini kan begini promosinya. Bahwa kenapa saya jadi Kristen? Karena saya tahu bahwa saya ini berdosa. Saya ini tidak bisa menyelamatkan diri saya dari dosa. Ya, makanya saya memilih jadi Kristen. Kenapa? Sudah ada sang penebus dosa. Kan begitu, sehingga saya nggak peduli lah dosa saya seperti apa, kan yang penting sudah ada yang nebus kan begitu. Nah, sekarang gini. Kalau dengan konsep penebusan dosa itu berarti kan ada yang namanya penumpahan darah. Ya, penumpahan darah seorang manusia yang tidak berdosa. Ya. Betul nggak? Tumbal gitu. Ya, boleh dibilang tumbal. Tapi artinya ada proses penumpahan darah baru mereka bisa selamat. Bisa selamat. Ya. Itu sebenarnya diambil dari mana, Tat? Asalnya ya. Dari mana coba? Dari manakah itu? Ya dari konsep
Yunani. Oh ya, ini ya apa tumbal penebus ini ya. Paganisme, Paganisme iya. ya. Betul dikorbankan. Ya. Sacrifice itu ya. Sedangkan di Perjanjian Lama atau yang asalnya dari tanah yang dulu kita pernah bahas ya. Di dalam konsep Yudaisme sendiri tidak ada konsep penebusan dosa oleh seorang manusia gitu. Betul. Bahkan seorang anak harus dihukum ya menurut dosanya sendiri. Seorang anak tidak bisa dihukum menurut atas dosa ayahnya. Begitu juga seorang ayah juga tidak bisa dihukum atas dosa anaknya. Itu udah jelas gitu kan di dalam Perjanjian Lama atau di tanahnya gitu. Jadi kalau mengenai korban, ya, korban di dalam Yudaisme itu kan ada tradisi korban binatang. Iya. Itu sebenarnya korban untuk dosa yang tidak disengaja. Iya. Nah, itu pun juga harus dilakukan di bait Allah, bukan di atas kayu salib gitu loh. Dan yang melakukan juga harus imam, bukan tentara Romawi gitu loh. Sama nggak sekarang konsepnya korban yang di dalam Yudaisme dengan korban yang di Kristen? Ya, sama nggak? Beda jelas. Kan beda gitu loh. Kalau yang di Yahudi tadi jelas mulia kan, yang mengatakan adalah seorang imam dilakukan di tempat suci. Iya. Sementara ini masa di kayu salib? Tentara Romawi di tempat yang terkutuk, kayu salib itu kan terkutuk kan gitu. Bilangnya terkutuk. Kalau orang Kristen bilangnya apa? Karena kita manusia sudah terkutuk, makanya ditebus oleh Yesus yang menerima kutuk itu untuk manusia gitu loh. Tapi kan tetap aja kalau kita kembalikan yang tadi, ya berarti harus berterima kasih sama iblis. Betul. Gitu dong. Yesus mengutuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi itulah gambaran secara utuh ya dari mulai Yudaisme, kekristenan, Islam gitu loh. Itulah supaya kita tidak terkungkung misalnya hanya di dalam keislaman, terkungkung hanya di dalam kekristenan gitu. Tapi kita juga harus paham paham yang sebelumnya diadopsi atau dalam tanda kutip diambil oleh Kristen sebagai kitab suci mereka. Yang mana perspektifnya Yudaisme berbeda dengan perspektifnya orang Kristen. Nah, sekarang kalau kita bandingkan perspektifnya Kristen dengan perspektifnya Yudaisme, orang Yudaisme bilang nggak ada itu namanya konsep penebusan dosa dengan penumpahan darah gitu. Apalagi darah manusia gitu loh. Nah, kalau dengan darah manusia jatuhnya apa? Paganisme dong. Betul. Iya, betul. Ya. Zaman-zaman penyihir dulu gitu ya. Tetapi itu kalau diperdebatkan dengan Kristen memang pasti akan panjang. Betul, ya. Tetapi kita sebagai Muslim ya kita kita paham itu sebagai sebuah gambaran yang utuh dulu. Ya, gitu. Wawasan kita ya. Ya. Insyaallah. Oke, baik pemirsa sekalian ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ya dalam konten versus kita kali ini dan sudah tergambar jelas ya bagaimana konsep keselamatan dalam Islam kemudian dibandingkan dengan keselamatan dalam Kristen. Dan mari sama-sama ada lagi? Saya tambahin dikit. Di Perjanjian Lama di Yesaya pasal 1 ya. Juga disebutkan apa? Tuhan si Maha Pencipta ini dia tidak tidak membutuhkan kok korban-korban seperti itu. Yang penting kalian ini maksudnya ini umatnya yang Nabi Yesaya ini. Satu apa? Bertobat. Mengusahakan keadilan, mengurus anak yatim, ya. Mengurus janda-janda. Artinya apa? Berbuat baik gitu ya pada semua. Hal-hal itu kan yang kita lakukan di dalam Islam. Betul. Kalau umatnya bertobat dan melakukan hal-hal itu, biar kata dosanya mereka merah seperti kirmizi, akan menjadi apa? Putih seperti salju. Iya, betul. Artinya apa kalau begitu, Tat? Artinya apa coba? Iya. Dosa yang semerah kirmizi bisa langsung diampuni oleh Tuhan menjadi seperti salju dengan perbuatan-perbuatan yang tadi saya sebutkan. Itu konsep itu ada di dalam Islam. Betul. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Nah, manusia bertobat. Kesalahan bisa dihapus dengan satu kebaikan. Bertobat sungguh-sungguh, tidak melakukan kesalahan itu kembali, mengusahakan kebaikan, otomatis Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita kan? Allahu Ghafurur Rahim. Betul. Sekarang untuk mengampuni dosa yang merah seperti kirmizi itu, orang Kristen beranggapan bahwa Tuhannya harus bunuh diri gitu untuk menebus dosanya gitu. Menumpahkan darahnya. Masuk akal nggak gitu loh, itu aja. Betul, Masya Allah. Jadi tadi ya, betul. Sebetulnya kaitan benang merah tadi dengan ajaran-ajaran sebelumnya, dengan ajaran Yudaisme ya, ada ya. Tapi itu tadi, memang kekristenan ini menarik Pak. Mungkin pertanyaannya. Sebetulnya orang Yahudi marah nggak sih kok kitab sucinya tuh dijadiin Bible itu? Ya kalau bilang marah, bilang marah.
Marahnya kenapa? Satu, penerjemahannya diselewengkan. Ya. Jadi ada beberapa kasus ayat-ayat di dalam tanah itu yang sebenarnya bukan untuk Yesus Kristus, diterjemahkan disesuaikan dengan teologis mereka, seolah-olah itu adalah nubuat untuk Yesus Kristus gitu loh. Itu banyak sekali. Ratusan jumlahnya. Tetapi yang saya ingat beberapa di Yesaya 96, di Yesaya 7:14, di Mika 52 dan Mazmur 226 dan segala macam, Yesaya 42, kemudian Yesaya 53, banyak sekali. Memang kalau yang sudah mempelajari Yudaisme akan ketawa. Betul, gitu. melihat itu ya fenomena itu. melihat apa namanya? Saya kalau mau ngomong nyolong nggak tega gitu sebenarnya. Tapi makanya, gimana ya? Tapi di Kristen kan ada ini lembaga kayak yang Gideon pernah ya. Gideon kan dia hanya mengakui yang perjanjian baru aja, dia nggak mau pakai perjanjian yang lama. Gideon maksudnya? Alkitab yang terjemahan dari komunitas itu namanya Gideon. Enggak, Gideon menggunakan versi KJV. Oh gitu. Iya. Tapi dia yang ditaruh di hotel-hotel. Iya. Iya, itu KJV. Saya punya itu Bible-nya. Iya. Itu KJV. Cuma versinya aja ya. Iya. Beda. Oke. Baik ya, Yehovah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu dulu konten versus kita yang menarik kali ini. Mudah-mudahan kita tambah yakin bahwa memang cuma Islam yang menjamin keselamatan dari umatnya. Ya kalau masalah umat lain biarilah, terserah mereka aja. Kita sambil berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara Nasrani kita untuk bisa kembali kepada Islam, revert kepada Islam ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Pak Dondi atas semua ilmu yang sudah diberikan, dan jangan lupa pemirsa sekalian untuk membuka link dari channelnya Pak Donditan. Channelnya namanya Donditan Channel di YouTube ya, kemudian subscribe ya, kasih tanda like, komen yang positif, dan pencet tombol notifikasi belnya supaya apa? Supaya bertambah ilmu. Karena di channel beliau ya banyak kajian-kajian kritik kristologi yang sangat menarik, khususnya kajian Bible of Bible. Nah ini ya. Bob ya, yaitu kontradiksi ayat-ayat dalam Bible, dan ini menarik. Yang ini ya, beliau tadi cerita ya, yang betul-betul tidak terbantahkan. Ya kan, yang sudah betul-betul jelas, jelas kontradiksinya. Ya, kalau masih belum jelas, nggak dimasukin mungkin sama beliau ya. Nah ini ya, jadi silakan langsung nanti di kolom deskripsi ada link channel dari Pak Dondi akan kami tampilkan. Silakan bergabung di sana, karena antara channel Pak Dondi, channel kami, channel Graham Mualaf ini sama, jadi satu kita ya. Karena kita afiliasi dalam YouTuber Kristolog Muslim. Ya, semua channel Muslim satu lah. Ya, betul ya. Kita dukung, selalu kita dukung. Jangan sampai kita nggak mendukung, dan jangan malah mendukung channel orang-orang sebelah gitu ya, yang tidak manfaat buat kita. Ya, pesan-pesan ya, maksudnya untuk pemirsa Muslim, perkuatlah akidah kita ya. Ya, amin. Salah satu caranya ya tentu saja dengan belajar Quran, kemudian belajar akidah, fikih dan segala macam. Juga kita tambahin dengan ilmu kritik kristologi. Gunanya apa? Sebagai istilahnya tameng lah. Tameng supaya pada waktu kita diserang oleh misionaris, kita sudah tahu konsepnya mereka dan kita bisa menyanggah gitu ya. Malah kebalikannya, siapa tahu ketika dia mau menginjili kita, malah hidayah datang sama dia. Karena pengetahuan kita tentang ilmu kritik kristologi. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata dari kami berdua yang salah. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.